Halo guys, balik lagi sama gue Jam. Guys, hari ini gue mau jawab ya pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari kakek nakal. Nah, ini gue inget nih kakek nakal nih karena ini kakek nakal nih, gue inget nih pernah bertanya sebelumnya ya gitu. Jadi ya ini nanya lagi gitu ya guys. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, misal mau nanya lagi, udah pernah gue jawab, ya nggak apa-apa guys ya. Selama menarik pertanyaannya, gue akan jawab gitu ya. Gue senang-senang aja sih gitu. Jadi ini kakek nakal bertanya nih ya. Oke. Kakek nakal bertanya, masuk ya guys ke pertanyaan. Bro, belakangan The Time Place dan In Time ngejual brain Norcaine. Ya maaf ya kalau gua ngucapinnya salah ya. Norcaine atau Norcaine. Norcaine. Tolong bahas brand tersebut dong secara global. Oke. Bro, gini, gua gara-gara lu tanya ini ya, akhirnya gua coba masuk ya ke website-nya, gue baca gitu ya. Oke, ini gue kayaknya dulu ada orang juga sebelum lu kayaknya juga pernah deh ada yang nanya ini soal ini ya kayaknya ya. Jadi nggak apa-apa, ini kayaknya ada beberapa orang udah pernah nanya nih gitu ya. Jadi nggak apa-apa, makanya gue coba ini gitu ya. Gue nggak pernah, jujur nggak pernah sebelumnya nggak pernah apa namanya, gue nggak pernah mikirin ini jam gitu sampai gue terima pertanyaan, jadi gue baru baca gitu ya makanya inilah salah satu sebab kenapa gue juga lumayan seneng ya jawab pertanyaan, karena gue juga sebenarnya secara nggak langsung gue semua belajar hal baru juga gitu loh. Dengan gue ngomong, orang nanya, gue kan juga jadi belajar gitu kan. Ini kalau kayak begini kan gue kalau misalnya gue nggak ditanya juga gue nggak akan liatin ini brand ini Norcaine gitu ya. Oke, jadi menurut gue gimana nih soal Norcaine ya dari yang gue udah baca gitu ya. Gini bro, Norcaine ini nih perusahaannya baru berdiri ya tahun 2018. Jadi brandnya masih muda banget ini. Bener-bener brandnya gila-gilaan mudanya gitu. Kalau kita ngomong kayak brand-brand kayak Hublot gitu ya, itu aja masih muda, tapi itu udah puluhan tahun. Nah ini lebih muda lagi, ini cuma 10 tahun aja belum ada gitu. Ini bener-bener masih bayi gitu ya. Nah udah gitu gue lihat gitu model-modelnya, terus udah gitu gue lihat apa sih yang spesial gitu ya. Nah jujuran ngomong ya bro ya, menurut gue sih kalau lo tanya gue ya, ini brand sih cuma jualan satu, yaitu apa? Ini brand dia di struktur di struktur kepemimpinannya, board di boardnya itu ada sih satu orang, namanya siapa? Si Jean-Claude Bivet ya, Jean-Claude Bivet. Nah ini orang ini orang emang orang gila lah. Karena kenapa? Maksudnya gila dalam arti dia hebat ya. Dia hebat. Ini orang hebat. Karena kenapa? Dia adalah orang di balik kesuksesan Omega. Ya, dia juga yang bangkitin Blancpain gitu ya. Dulu dia di Swatch Group. Terus udah gitu dia juga yang awal-awal mimpin Hublot gitu ya. Dan dia berhasil tuh naikin penjualan Hublot. Dia juga berhasil ningkatin penjualan dan reputasi Omega, Blancpain juga gitu ya. Ini orang hebat lah, intinya dia nih orang marketing genius gitu lah ya, boleh dibilang lah, orang yang berhasil gitu ya. Karena di tangan dia Omega naik 3 kali lipat, Blancpain juga apa yang udah brand busuk udah mati dibangkitin sama dia gitu ya. Walaupun Blancpain masih tetap nggak populer, tapi di tangan dia paling nggak orang mulai denger gitu ya. Gitu. Jadi ini orang pokoknya ini orang hebat gitu loh. Dia orang bener-bener sangat berpengaruh di dunia jam tangan nih orang gitu ya. Nah, si Jean-Claude Bivet ini nih ya, ini sekarang dia dijadiin kayak apa, dia tuh di advisory boardnya ini brand gitu loh. Jadi dia ini brand nih berani pakai dia untuk kayak kasih arahan gitu loh. Ini brandnya gimana gitu. Nah, jadi ya dengan begitu akhirnya gue makanya lihat gitu. Nah, kalau menurut gue bro, ini brand sih kalau menurut gue cuma jualan Jean-Claude Bivet aja gitu loh. Oh iya nih ada Jean-Claude Bivet begini. Tapi jujur ngomong, gue sekarang liatin ya, dia punya secara ini ngomong secara general aja ya. Secara history nggak ada history. Baru 6 tahun berdiri. Apanya yang dibanggain, apa yang spesial nggak ada. Terus oke. Ya udah nggak ada history nggak apa-apa. Richard Mille juga nggak bilang history-nya panjang gitu. Tapi kita lihat, oke ada apa yang bagus apa. Terus gue lihat nih model-modelnya gitu ya. Rata-rata pakai skeleton gitu ya. Pakai skeleton gitu. Apa
gue jujur ngomong gue jijik gitu. Gue nggak terlalu suka ya sama dial-dial yang kayak skeleton gitu. Terus udah gitu yang gak skeleton gue lihat juga biasa aja, nggak ada yang bagus gitu ya, biasa banget, nggak ada spesial lah gitu. Yang ini ada satu line dia Independence 40 mili, gue lihat juga nih kayak jam-jam kayak sport gini, dia pokoknya nih Norken buat jam sport aja. Terus gue lihat gitu dialnya biasa, nggak ada yang spesial gimana gitu. Nah terus udah gitu, jadi secara dial gue udah nggak terlalu suka, dan kalaupun yang nggak skeleton gue juga biasa gitu ya. Terus udah gitu nih, yang paling gue nggak ngerti adalah gini, price-nya, harganya mahal banget untuk brand yang nggak even ada history. Udah gitu juga ya, jadi gue nggak tahu sih harganya mahal ya gitu. Dia ada yang pakai Selita, ada yang model pakai Selita, ada yang pakai movement Kinesi Tudor punya gitu. Jadi ada yang movement Tudor, ada yang movement Tudor punya, ada yang movement Selita yang biasa generic gitu. Nah, yang generic aja dia mau pasarin harganya retailnya hampir 60 jutaan. Kalau yang pakai movement Kinesi yang Tudor, ini dia udah berani pasang kayak hampir kayak 80 jutaan, bedanya sekitar 20 jutaan lah gitu ya. Jadi harganya mahal sih bro gitu ya. Dan gue nggak ngeliat apa spesial sih gitu. Jadi menurut gue, kalau lo tanya gue ya, menurut gue gimana? Kalau menurut gue sih, ya kalau gue sih gue nggak akan consider sih. Gue karena gue nggak lihat spesialnya apa gitu loh. Gue benar-benar nggak lihat spesialnya apa sih gitu. Kecuali lo demen desainnya. Ada satu yang desainnya dan ini pun gue nggak suka ya. Ada satu ini nih namanya Wild One Skeleton gitu ya. Nah ini nih ada satu model dia dia warnanya kayak strapnya Tiffany blue. Terus udah gitu ini dialnya skeleton. Terus udah gitu dia ada kayak dia pakai materialnya kayak karbon kali gitu ya, kayak pokoknya ringan tapi anti shock gitu ya. Nah itu dia dipakai tuh sama Mark Wahlberg. Terus udah gitu juga ada atlet kayak main tenis gitu pakai begituan gitu. Nah itu gua rasa dia bayar kali lah gitu. Gua rasa nih brand bayar lah kali, bayar artis ini untuk ini ya. Jadi menurut gua gimana ya bro ya, kayak begini ya. Gue sih jujur nggak suka ya brand-brand seperti ini ya. Gue bukan mau menjelekkan sih, tapi gue nggak suka sih, karena gue lihat dialnya nggak ada yang spesial. Ini menurut gue nih gayanya nih kayak Hublot wannabe gitu loh, kayak mau sok kayak Hublot gitu loh. Luncurin jam tangan ya, history nggak ada, kayak tai kucing gitu ya, nggak ada history. Terus udah gitu dialnya juga yang mencolok nggak jelas gitu ya. Terus udah gitu pakai orang bayar artis, pakai terkenal. Terus udah gitu Jinko Bive gitu ya. Nah itu bau-baunya begitulah. Makanya tuh gua tuh nggak demen gitu loh. Kayak makanya tuh kalau lu ngomongin kayak Richard Mille lah, Hublot lah, beginilah gitu ya, gue nggak ada yang suka gitu loh. Brand-brand seperti ini gue nggak suka gitu. Ini brand-brand yang cuma memang ya gimana ya, ya brand apa ya begini ya, gue nggak demen ya gitu. Gue nggak demen lah gitu. Gue benar-benar nggak suka. Gue tuh nggak demen sama brand yang historinya udah nggak ada gitu ya, historinya sangat minimal. Udah gitu mau sukses hanya dengan desain yang mencolok gitu. Ya itu kan Richard Mille, Hublot, ini kan mirip-mirip nih bau-baunya kan. Pokoknya nggak ada history. Sama kan persamaannya apa sih? Sama-sama nggak, historinya nggak panjang. Kedua, ngandalin, dipakai atlet, dipakai selebriti, ya kan? Terus ketiga, apalagi persamaannya lagi, nggak ada history, dipakai selebriti, atlet gitu. Ini kayak yang ini juga ada dipakai Mark Wahlberg. Terus ketiga apalagi? Ketiga, desainnya sangat-sangat mencolok gitu. Ini kayak pakai skeleton kayak gini gitu. Ya sama kayak Hublot lah sih, itu juga Richard Mille kan begitu juga kan, nih tiga nih sama nih gitu. Ya jadi nggak. Terus keempat, main material. Nah ini juga materialnya kayak lumayan eksotis lah, apalah pakai karbon kali apa.
gitu, ringan, pokoknya ringan katanya. Terus udah gitu nggak ada ini gitu. Dan ini kan dia ada nih satu nih yang dipakai Mark Wahlberg, katanya jamnya enteng banget tapi sangat-sangat anti shock gitu loh, makanya dipakai sama Mark Wahlberg gitu. Ya, jadi mainnya begitu. Richard Mille juga begitu kan, historinya nggak terlalu panjang, udah gitu desainnya sangat nggak konvensional, terus udah gitu material eksotis, terus udah gitu main selebriti gitu kan, terus harga naikin kayak orang gila. Ya udah itu aja rumusnya begitulah. Nah jadi menurut gue ini Norkin ini nih ya kayak Ublo wannabe gitu. Dia mau ikutin kayak Ublo gitu, dia berharap mungkin kayak Ublo kali ini gitu loh. Brandnya masih muda, nggak peduli gitu. Nah si Jinkov BV sendiri juga, orangnya sendiri juga gue lihat, gue denger dia ngomong gitu. Dia sendiri punya brand tersendiri gitu, dan dia juga ikutin tuh gaya begitu gitu. Ya ujung-ujung mau cari duit doang gitu loh. Ya dia bisa dia bikin satu brand, supply-nya mungkin dikit gitu. Terus udah gitu marketin aja, terus harganya bisa kayak orang gila punya gitu loh. Jadi miliaran gitu loh. Ya itu semua orang ini maunya begitu doang gitu loh. Ini kan si Jinkov BV kan orang marketing kan gitu, marketing jago gitu. Jadi kalau tanya gue ya bro ya, gue sih nggak ngelihat ada spesial sih ya, jujur ngomong ya. Kecuali lu emang suka banget sama desainnya. Kalau gue sih nggak, jujur secara desain gue nggak suka, karena ya skeleton begini gitu ya, gue nggak demen. Begitu historinya mana, nggak ada history ya, 10 tahun aja belum ada umurnya gitu kan. Harganya juga mahal kayak orang gila gitu. Harganya sama Tudor, bahkan lebih mahal dikit kali gitu kan. Harganya sama lah, boleh dibilang lah sama Tudor lah, nggak lebih mahal lah, mungkin harganya sama gitu. Tapi buat apa gue mendingan Tudor lah ya, karena Tudor udah lebih established, brandnya udah lebih ada nama, lebih reputasi juga udah ada, udah gitu juga lebih ada history gitu kan. Secara desain pun gue lebih suka Tudor dibanding ini gitu ya. Ya gue nggak tahu sih, karena gue sendiri belum pernah pegang sih jam tangannya ya. Gue mungkin kalau udah dipegang di tangan, mungkin kualitinya di atas Tudor ya. Gue juga nggak tahu ya gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari internet sih, gue secara desainnya gue nggak suka, karena dia pakai skeleton gitu. Jadi desainnya nggak menarik gue. Udah gitu gue lihat blend aja, yang nggak skeleton juga blend, kayak nggak ada yang spesial gitu. Tuh harganya juga gila gitu loh, mahal gitu loh. Gue ngerti kalau ini harganya misal setengahnya Tudor atau apa, gue masih ngerti lah. Ini brandnya aja harganya mahal gitu loh, kayak udah setudor bahkan lebih mahal mungkin. Jadi gue ngerasa gila lah gitu, mahal, nggak ada reputasi, nggak ada history, desainnya juga nggak ada klasik-klasiknya. Aduh, gue benar-benar nggak lihat ini bagus, nggak bagus sih. Cuman jadi, dan gue juga nggak terlalu suka ya, karena ya cuma ngandalin apa ya, ya itulah dia dipakai sama Mark Wahlberg, dipakai sama atlet gitu ya. Udah cuma itu doang gitu. Ya jadi kalau misalnya lu memang ya, kalau lu tanya pendapat gue sih, gue nggak rekomen sih ya. Gue ya maaf ya, kalau gue sih gue nggak suka gitu. Kecuali kalau lu suka ya gue nggak bisa ngomong. Tapi kalau gue sih gue nggak demen gitu aja. Ini bukan brand yang gue demen gitu. Ada banyak sekali brand di luar sana bro yang bagus-bagus gitu ya. Gue nggak ada waktu gitu loh. Gue nggak mungkin semua brand gue coba gitu. Dan gue harus selektif. Nah tapi kalau buat gue sih nggak seneng gitu. Dan gue sih, menurut gue sih ya, gue sih nggak rekomen ya gitu. Tapi kalau misal lu suka karena lu merasa oh ini yang dipakai Mark Wahlberg nih gitu, wah Tiffany Blue gitu, bagus gitu ya. Kalau lu memang suka ya silakan. Gue nggak bisa ngomong gitu, bagus nih karena materinya ringan apa segala ya. Gue nggak bisa ngomong kalau lu suka ya. Tapi kalau gue nggak suka gitu, karena kalau gue lihatnya sih ini kayak Ublo wannabe sih kalau menurut gue sih, kayak bau-baunya bau-bau Ublo gitu loh. Gue nggak terlalu demen ya gitu kalau menurut gue sih. Daripada begini sih gue mendingan Tudor sih gitu loh. Dia movementnya juga ada yang pakai movement kini sih yang Tudor punya gitu. Ya jadi itu sih pendapat gue deh, kakek nakal ya. Oke, begini aja ya, semoga membantu ya guys. Kalau misalkan suka jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh tinggalin komen. Nanti kalau menarik gue akan bahas. Makasih kalian sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Bye bye guys.